kurang mampu melalui dinas sosial dan pembayaran melalui dinas kesehatan. Nah, untuk mitra kita dengan Pemda, alhamdulillah sama saat ini Mbak, kita selalu sangat support Mbak, sangat support, dan apapun itu kita selalu berkolaborasi Mbak, terkait dengan baik dengan cakupan, baik dengan pengajuan, contoh dengan dinas sosial. Kalau mungkin berharap sumber dari Pemda kan mungkin ada keterbatasan Mbak ya. Betul. Nah, saat ini dinas sosial aktif Mbak, aktif untuk mendata data DTKS Mbak, data kesejahteraan terbantu sosial untuk diusulkan Mbak di aplikasi namanya Sikenji ke Kemensos. Ya, untuk menjadi peserta PBI daerah, PBI pusat maaf. Nah, salah satu itu juga Mbak, Dinsos berupaya untuk menambah peserta melalui APBN Mbak, karena kita tahu kalau daerah pasti ada keterbatasannya, itu pertama. Kemudian yang kedua, dinas kesehatan juga sangat aktif Pak, sangat aktif untuk mensosialisasikan terkait peranan penting adanya asuransi, apalagi baru-baru ini kan, bukan baru-baru ini sih, memang udah lama sih, terkait program stunting Mbak. Nah, stunting itu kan otomatis pasti sangat diperlukan Mbak, apalagi BPJS. Jikalau asupannya kurang, mungkin program-program lain bisa lah ya, tapi kalau memang tanda kutip pengobatan sakit, itu kan pasti JKN Mbak yang akan menangani seperti itu Mbak. Jadi dinas kesehatan juga sangat mensupport Mbak. Itu Mbak Cika. Baik, ada ditambahkan Pak Andi terkait juga dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dian. Ya, terkait dengan meningkatkan keaktifan, memang dari untuk Kabupaten Sanggau sendiri ya, Pak Dian sudah menyampaikan sangat support kolaborasi dan koordinasi Pak Dian dengan Pemda Sanggau ini cukup kami acungi 2 jempol ya, koordinasi yang terkait dengan keaktifan untuk melakukan update data, karena secara periodik di Sanggau ini juga dilakukan informasi dan validasi data bersama desa-desa Mbak, begitu untuk yang dari segmen bantuan pemerintah. Bersama dinas kesehatan juga cukup aktif berkoordinasi kolaborasi terkait dengan pelayanan kesehatan khususnya ya, begitu terkait kegiatan promotif, preventif yang juga ada sinerginya dengan program jaminan kesehatan nasional. Baik, berarti untuk daerah 3T ya Pak, terpencil, tertinggal tadi sudah dijalankan tadi dengan program, ada yang langsung ke desa-desa tadi ya, yang sudah jalan ke 50 desa. Nah, apa langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi stigma negatif masyarakat terkait juga dengan pelayanan BPJS Kesehatan? Kalau terkait selama ini sih Mbak, yang sering masuk ke kantor itu tetap ada keluhan, pengaduan. Tapi kita selalu, alhamdulillah, kita selalu selesaikan Mbak. Selalu selesaikan apa itu kendala di rumah sakit maupun kendala di puskesmas. Nah, jikalau teman-teman ada kendala apapun itu, lapor ke kita Mbak. Ya, selama ini mungkin lapornya itu enggak Mbak, cuma lapornya enggak, tapi ngomelnya iya gitu. Apalagi sekarang media ini sangat itu Mbak ya. Jadi kalau saya perhatikan, mungkin masuk ke saya gini Mbak, mungkin ada pelaporan, tapi alangkah baiknya yang baik juga di open juga sih Mbak. Jadi ya biar masyarakat juga tahu, jangan tanda kutip yang miring-miringnya aja. Betul. Tapi yang bagus-bagusnya mungkin ya kita kan bukan amartan, kita kan bisa share yang yang baik maupun tidak baik ya, itu juga kalau alangkah baiknya tetap harus share. Tapi terkait dengan yang statement negatif, alhamdulillah kita juga selalu ada beberapa event Mbak, salah satunya kita ada forum Mbak, forum kemitraan dengan Pemda, forum pengawasan kepatuhan dengan kejaksaan, maupun forum-forum dengan rumah sakit, Monep, rumah sakit, kita selalu sampaikan juga Mbak terkait keluhan itu segala macam. Dan harapan kita ke depannya sudah no issue lagi Pak itu keluhan. Apalagi di Sanggau itu rumah sakit MTA Zaman itu, khusus rumah sakit Sanggau, bisa saya katakan itu 90%-nya peserta JKN semua Mbak. Rata-rata peserta JKN sih yang ada rumah sakit itu. Nah, jadi kalau ada isu ya semoga tepat segera ditangani seperti itu Mbak. Dan alhamdulillah sih untuk sampai saat ini kalau dari jumlah keluhan di kita sangat-sangat menurun sih Mbak. Nah, itu mungkin 2 faktor ya, apakah puas apakah ngelapor, saya nggak tahu juga sih Mbak. Hanya simpan dalam hati ya Pak, nggak boleh gitu. Tapi alhamdulillah sih selama kita datang ke masyarakat, datang ke desa, sosialisasi segala macam, dan alhamdulillah tanggapannya positif semua sih Mbak. Mungkin negatif karena
ketidaktahuan mungkin, Mbak. Nah, itu yang harus diluruskan gitu ya. Jadi kalau ingin layanan seperti ini harus tanya ke petugas paskesnya ya Pak. Kalau punya BPJS mungkin di kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3 itu pelayanannya seperti apa? Tadi apa yang harus kami lakukan? Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa nih datang ke rumah sakit pengen ketemu dokter, nggak boleh. Nggak bisa juga ya Pak, harus melalui prosedur yang berlaku gitu ya. Nah, itu pemahaman yang penting yang harus diluruskan tadi Pak Dian dan juga Pak Andi menyampaikan bahwa edukasi masyarakat itu penting dan pemahaman dalam penggunaan BPJS ya Pak ya. Nah, ada nggak Pak nih pesan utama yang ingin BPJS Kesehatan sampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya keaktifan dalam program JKN? Saya dari Pak Dian. Oke, terima kasih Mbak Jika. Pesan saya jadi Mbak, daftar pada saat sebelum sakit. Jikalau saat sakit baru mendaftar, itu konsekuensinya belum bisa dapat pelayanan. Kemudian yang kedua, bayarlah iuran tepat waktu agar terhindar dari status nonaktif. Mungkin itu Mbak Jika, pesan saya Mbak Jika. Baik, ya silakan mungkin Pak Andi ingin menyampaikan ada pesan utama kepada masyarakat bagaimana sih sebenarnya penyampaian juga, jangan masyarakat menyampaikan yang negatif tapi tidak tahu sebenarnya hal yang terjadi sebenarnya. Itu gimana Pak? Ya. Kalau dari saya memang terkait dengan kepesertaan ya, seperti Pak Dian, sedia payung sebelum hujan Mbak, begitu. Jadi pastikan Bapak Ibu pemirsa sudah terdaftar sebagai program jaminan kesehatan nasional begitu ya. Konsepnya tadi sudah disampaikan, gotong royong. Kalau ternyata kita tidak membutuhkan, tidak menggunakan, itu jadikan ibadah kita untuk membantu yang lain yang membutuhkan begitu. Tetapi jika kita membutuhkan, setidaknya kita sudah punya perlindungan untuk pelayanan kesehatan. Oke, baik. Berarti ini salah satu aspek yang penting ya Pak ya. Jadi dalam keaktifan masyarakat tadi dalam kepesertaan JKN harus juga mengetahui seperti apa sih prosedur-prosedur pelayanannya. Jadi nggak bisa misalnya punya BPJS langsung aja ke Pontianak, nggak bisa. Jadi harus melalui paskes pertama ya Pak ya. Jadi harus ada rujukan dulu ya. Jadi keaktifan BPJS Kesehatan ini sebagai apa ya, layanan publik yang sangat penting juga untuk percepatan menuju universal healthy coverage di Indonesia. Jadi melalui berbagai inisiatif yang mencakup edukasi, peningkatan infrastruktur, kemudian akses dan informasi sistem pembayaran, BPJS juga berperan besar dalam menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi bagaimana Pak masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam mendukung program ini? Bukan saja BPJS yang memberikan pelayanan, tapi masyarakat juga harus mendukung seperti apa BPJS itu bisa mereka rasakan gitu. Oke, selama ini kita selalu aktif nih Mbak, membuat namanya program testimoni Mbak. Testimoni peserta yang pernah mendapatkan pelayanannya. Nah itu kita testimoni Mbak, gimana kepuasannya segala macam. Ya harapan kita dengan testimoni tersebut membuat salah satu daya tarik daya tarik bagi peserta yang belum menjadi peserta JKN maupun yang sudah menjadi peserta JKN, bahwa BPJS itu nggak ribet loh, asal mengetahui alur pelayanan aja Mbak. Pelayanan dasar dulu, jika pelayanan dasar nggak bisa akan dirujuk ke pelayanan lanjutan. Tapi kalau kasus emergensi nggak perlu ke dasar lagi, langsung lanjutan bisa. Nah testimoni seperti itulah Pak, pemberitaan positif kita selalu men-share peserta tersebut Mbak. Harapan kita peserta membaca dan menyimak dan oh ternyata ini loh segala macam. Baik lagi tadi Mbak, karena nggak tahu mungkin. Iya betul. Jadi malas mau cari informasi ya Pak ya. Nah selama ini informasinya mungkin melalui media sosial yang ya tadi kutip yang negatif itu aja Mbak. Yang belum tentu, mungkin belum tentu kebenarannya juga sih seperti itu. Atau dari 100 orang satu yang alami gara-gara susu segelas satu nilah tumpah itu semuanya berubah warna semuanya. Iya, jadi jangan, apalagi sekarang kan Pak zaman sudah lebih modern gitu ya. Jadi sosial media itu jangan digunakan dengan ketidakhati-hatian. Ya. Ada kata-kata bijak lah dengan menggunakan media sosial. Iya, itu bahaya sebenarnya ya. Jadi jangan tadi karena saya pernah membaca seperti itu. Jadi jangan mengatakan hal-hal yang tidak baik tapi tidak tahu sesungguhnya. Betul. Jangan sampai katanya. Siap. Nah itu undang-undang ITE juga ada Mbak.
Nah, jangan sampai gara-gara yang tidak tahu di-share-share ternyata ya itu mengakibatkan, tapi jangan sampai ya gitu ya. Jadi harus apa ya? Selektif lah, selektif memberi berita-berita yang positif. Jadi jangan informasi hoax itu ya. Itu hati-hati mengkonsumsi informasi juga. Nah, mungkin masyarakat juga pengen tahu ini Pak, bagaimana sih sebenarnya strategi